Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Iputu Eka Pratama Putra. Kali ini kakak akan mengajak adik-adik belajar bersama materi kelas 4 SD. Tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1. Sebelumnya, mari like, comment, and subscribe ya adik-adik untuk membantu channel kakak. Terima kasih. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu tinggal di pegunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah pantai? Bagaimana jenis tumbuhan yang terdapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ayo membaca. Ketika liburan tiba, Lani mengunjungi kakeknya. Kakek Lani tinggal di daerah pegunungan. Udara di sana terasa sejuk. Berbeda dengan udara di tempat tinggal Lani. Setiap pagi, Lani tidak pernah bosan menemani kakeknya berjalan pagi. Tempat tinggal kakek Lani dekat perkebunan teh. Kakeknya sering mengajak Lani berjalan-jalan mengitari perkebunan teh. Lani diberitahu oleh kakeknya bahwa teh merupakan salah satu tanaman yang dapat tumbuh dengan baik di daerah berudara sejuk. Nah, sekarang mari kita bersama-sama membaca tempat hidup tanaman teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaraan tanaman teh. Di Indonesia, perkebunan teh tersebar di beberapa wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor, Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo, Jawa Tengah, dan Malang, Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun, Sumatera Utara, dan Kerinci, Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Nah, sekarang adik-adik, setelah kita selesai membaca teks tadi, Lani semakin paham. Tak heran, pohon teh di kebun dekat rumah kakeknya tumbuh subur. Iklim di sana memang sangat mendukung untuk tumbuh kembang tanaman teh. Nah, mari kita bersama-sama menjawab pertanyaan berikut ini berdasarkan teks yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Yang pertama, di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Nah, sekarang coba adik-adik jawab pertanyaan tadi berdasarkan teks yang sudah adik-adik baca. Nah, jawabannya, teh dapat tumbuh pada ketinggian antara 200 sampai 2000 meter di atas permukaan laut. Soal yang nomor 2, bagaimana caranya agar tanaman teh bisa bermanfaat
menahan erosi. Nah, apa kira-kira jawabannya ya? Jawabannya adalah tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter menahan derasnya aliran air, sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Nah, mari kita ke soal selanjutnya ya adik-adik. Soal yang nomor 3. Apa yang terjadi apabila tanaman teh terus-menerus dikonsumsi besar-besaran? Apa kira-kira yang terjadi adik-adik? Jawabannya adalah apabila tanaman teh dikonsumsi terus-menerus dan secara besar-besaran, maka akan terganggu kelestariannya. Nah, mari kita ke soal selanjutnya, soal nomor 4. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh petani teh agar tumbuhan teh tetap bertahan? Nah, coba adik-adik pikirkan, apa yang akan terjadi? Jawabannya adalah yang perlu dilakukan petani teh agar teh tetap bertahan adalah dengan mengusahakan pengolahan tanah agar tetap subur. Hal lain yang harus diperhatikan adalah penentuan jarak tanam yang tepat dan juga pengairan. Selanjutnya, kita akan membahas soal yang nomor 5. Apa yang dapat kamu lakukan agar tanah yang digunakan untuk menanam teh tetap subur? Nah, apa kira-kira adik-adik? Jawabannya adalah dirawat dan diberi pupuk, serta disiram secara teratur. Nah, tadi kita sudah bersama-sama membahas soal tentang tempat hidup tanaman teh. Sekarang, mari kita ke materi selanjutnya. Setiap tanaman yang kita konsumsi harus dijaga kelestariannya. Begitu juga tanah yang ditanaminya. Tanaman dan tanah adalah sumber daya alam yang harus kita jaga keberadaannya. Penggunaan yang berlebihan akan merugikan kita. Buatlah peta pikiran yang berisikan informasi tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam bagi manusia. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, ini jawaban peta pikiran yang sudah kakak buat. Yang pertama, agar ketersediaan bahan kebutuhan manusia tetap terjaga. Kemudian, agar keseimbangan alam terjaga. Agar sumber daya alam terjaga kelestariannya, agar tidak terjadi kerusakan lingkungan, agar tidak terjadi bencana banjir dan tanah longsor, agar kelangsungan hewan dan tumbuhan tetap terjaga, agar kelangsungan bumi akan terus terjaga, agar minyak bumi tidak cepat habis. Banyak masyarakat yang menikmati teh. Akan tetapi, tahukah kamu tentang proses pembuatan teh? Amati gambar di bawah ini. Nah, yang pertama, ada gambar perkebunan teh. Yang kedua, ada gambar memetik daun teh. Kemudian ada gambar mengolah daun teh. Dan yang terakhir, pengemasan teh. Untuk mengolah teh menjadi minuman, banyak jenis pekerjaan yang terlibat. Ada penanaman teh, pemetik teh, penggilingan daun teh, dan pengemas teh. Apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Tulislah diagram Venn yang membuat dua jenis pekerjaan, daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat dan pekerja. Jawabannya adalah pekerjaan, petani,
menanam padi, menghasilkan padi, masyarakat mendapatkan beras. Kemudian ada pekerjaan nelayan, mencari ikan, menghasilkan ikan, masyarakat mendapatkan ikan. Jadi, pekerjaan yang berbeda antara petani dan nelayan ini sama-sama mendapatkan penghasilan berupa uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Berdasarkan diagram Venn di atas, dapat dijelaskan bahwa pekerjaan bertani dilakukan di darat. Mereka menanam padi, merawat tanaman padi, dan memanen padi. Padi kemudian digiling menjadi beras. Beras tersebut kemudian dikonsumsi dan sebagian dijual. Para petani mendapatkan uang dari hasil penjualan beras. Selain itu, warga masyarakat yang lainnya juga mendapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan membeli beras hasil jerih payah Pak Tani. Nelayan bekerja menangkap ikan di laut. Mereka mencari ikan menggunakan beberapa alat tangkap ikan. Sebagian ikan dikonsumsi oleh keluarga nelayan tersebut, sementara sebagian lainnya dijual kepada mereka yang membutuhkan. Dengan menjual ikan, nelayan mendapatkan uang, dan warga masyarakat yang lainnya dapat memenuhi kebutuhan akan sebagai bahan makanan. Nah, adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama membaca cerita yang berjudul Taman Bermain yang Hilang. Malam hari merupakan malam yang ditunggu oleh Kupi, kepiting kecil. Ia menikmati saat-saat berjalan perlahan di gundukan pasir bersama ayahnya. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Ya, Kupi selalu menanti saat-saat mereka terhempas oleh air pasang. Lalu tiba di hutan bakau. Nanti di sana ia pasti akan bertemu dengan teman-teman kecilnya yang lain. Upi si udang kecil, Kuro si kura-kura, dan teman-teman yang lebih besar seperti Bangau cilik dan Momo si monyet. Di antara akar bakau, mereka bisa bermain kejar-kejaran, petak umpet, atau tidur di sela akar yang melintang. Seru sekali saat-saat itu. Ada kalanya mereka berpisah, terbawa oleh pasang surut, kembali ke laut bebas. Namun, suatu hari mereka bertemu lagi dan bermain bersama lagi. Suasana di hutan bakau tentu berbeda dengan suasana di laut lepas. Airnya pun berbeda. Tidak asin seperti air laut, tetapi tidak juga tawar. Kupi tidak tahu apa namanya. Berbeda, tetapi Kupi dan teman-teman tetap bisa bermain dengan nyaman. Malam itu, di pesisir pantai, Kupi bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa kita tidak lagi pernah bisa bertemu dengan Bangau Putih, teman ayah? Aku juga sudah rindu bertemu dengan sahabat-sahabat kecilku. Aku sudah lama sekali tidak bertemu dengan Upi, Kuro, Bangau Cilik, dan Momo. Mengapa sekarang susah sekali kita bertemu dengan mereka ya?" Sambil berjalan pelan di gundukan pasir, ayah Kupi menjelaskan perlahan. "Kupi, sayang sekali hutan bakau tempatmu bermain sudah rusak. Ayah dengar dari paman nelayan, manusia di pesisir pantai sana ingin membuat bangunan-bangunan yang tinggi menjulang. Mereka butuh lahan yang luas. Mereka menebang habis hutan bakau. Mereka membangun gedung tinggi menjulang ke langit di atas taman bermainmu itu." Ayah menjelaskan
perlahan. Sesungguhnya, ia tidak ingin Kupi sedih. Tetapi bagaimana lagi? Ayah tidak ingin Kupi terus menanti tanpa kepastian. Kupi tertunduk sedih. Pupus sudah harapannya bertemu lagi dengan sahabat-sahabat kecilnya. Mengapa manusia begitu jahat, Ayah? Mengapa manusia tidak memikirkan kita, makhluk kecil di pesisir pantai? Mengapa manusia hanya memikirkan dirinya sendiri? Kupi meratap pelan, namun penuh amarah. Ayah ingin menenangkan hati Kupi. Ia menambahkan, "Sebenarnya, ketika hutan bakau tempatmu bermain ditebang, manusia pun menerima akibat buruknya, Kupi. Air laut akan semakin mudah mencapai daratan. Tidak ada lagi pohon bakau yang menahan. Lama-kelamaan, air tanah di sekitar pantai akan menjadi air asin. Manusia kan tidak bisa minum air asin, Kupi." Ayah berusaha menjelaskan panjang lebar. Ayah kemudian menambahkan, "Dengan rusaknya pantai akibat penebangan bakau, kegiatan manusia pun menjadi terganggu. Sekarang, wisatawan yang berkunjung ke pantai ini semakin berkurang. Para pedagang yang dulu berjualan di sekitar sini tidak ada lagi. Pemandu wisata yang biasa menjelaskan tentang keindahan pantai dan hijaunya bakau pun sudah jarang terlihat. Nelayan yang biasa menjual hasil tangkapan mereka pun tinggal sedikit." Kupi tidak terhibur oleh penjelasan ayah. Pikirnya, biarkan saja manusia menerima akibat dari perbuatannya sendiri. Manusia memang sering tidak bijak. Kupi hanya ingin berdoa, semoga suatu saat nanti hutan bakau akan kembali. Semoga suatu saat nanti ada lagi taman tempatnya bermain. Semoga suatu saat nanti ia masih bisa bertemu dengan sahabat-sahabat kecilnya. Kupi hanya bisa berdoa, semoga kelak manusia bisa bertindak lebih bijaksana. Semoga. Nah, itu tadi adik-adik, kita sudah menyimak dan membaca bersama cerita tentang taman bermain yang hilang. Nah, sekarang mari kita bersama-sama menjawab soal yang berkaitan dengan cerita tentang taman bermain yang hilang. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan cerita di atas. Yang pertama, siapa yang tinggal di dalam hutan bakau? Ayo, siapa kira-kira adik-adik? Jawabannya, tokoh-tokoh yang tinggal di hutan bakau adalah Upi si udang, Kuro si kura-kura, Momo si monyet, dan Bangau cilik. Soal yang nomor 2. Apa yang biasa dilakukan Kupi dengan ayahnya? Jawabannya, Kupi dan ayahnya sering berjalan di gundukan pasir setiap malam. Mereka menanti datangnya air pasang yang akan membawa mereka ke dunia yang berbeda. Sekarang kita akan bahas soal yang nomor 3. Mengapa Kupi sedih dan marah? Ayo, mengapa kira-kira Kupi sedih dan marah adik-adik? Jawabannya adalah Kupi sedih dan marah karena tidak lagi bisa bertemu teman-temannya. Hal ini karena hutan bakau yang merupakan taman bermain Kupi dan teman-temannya telah rusak. Betapa tumbuhan sangat besar perannya dalam kehidupan kita. Kehidupan yang nyaman tercipta dengan adanya berbagai tumbuhan penjaga lingkungan di sekitar kita. Selain bermanfaat untuk manusia, tumbuhan juga bermanfaat bagi kehidupan binatang. Salah satu contohnya adalah tanaman bakau ya adik-adik.
Perhatikan fakta tentang manfaat bakau berikut. Lalu jawablah pertanyaan. Yang pertama, melindungi pantai dari erosi dan abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau mampu menyerap energi gelombang yang datang, sehingga hanya riak gelombang yang sampai di sisi pantai. Yang kedua, menahan rembesan air laut ke darat. Yang ketiga, sebagai perangkap zat-zat pencemar dan limbah industri. Selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut. Yang keempat, menciptakan udara pesisir yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Dengan demikian, udara di sekitar pantai tetap bersih dan segar. Yang kelima, menjadi habitat alami berbagai biota darat dan laut. Kelestarian hewan laut dan darat seperti udang, kepiting, berbagai jenis ikan, burung, monyet, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai. Yang keenam, mengurangi dampak bencana akibat gelombang laut, seperti badai dan gelombang pasang. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Mengapa adik-adik? Seperti yang terlihat pada gambar, itu merupakan hutan bakau yang harus kita jaga kelestariannya. Mengapa kita harus menjaga kelestarian tanaman bakau? Jawabannya, karena tanaman bakau memiliki manfaat yang banyak bagi kehidupan. Apa yang terjadi jika hutan bakau rusak? Apa yang terjadi adik-adik? Jawabannya, jika hutan bakau rusak, maka keseimbangan alam akan terganggu. Nah, soal selanjutnya, bagaimana hutan bakau dapat menjaga keseimbangan alam? Jelaskan. Hutan bakau menciptakan udara pesisir yang bersih dan melindungi pantai dari abrasi. Apa saranmu agar hutan bakau tetap lestari? Sekarang, apa kira-kira saran adik-adik agar hutan bakau tetap lestari? Agar hutan bakau tetap lestari, sebaiknya hutan bakau harus dijaga kelestariannya, agar keseimbangan alam dan keselamatan manusia tetap terjaga. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membahas soal selanjutnya. Di sekitarmu terdapat sumber daya alam yang harus kamu jaga. Sebutkan 2 sumber daya alam yang ada di lingkunganmu, dan tulislah paling sedikit 3 kegiatan untuk menjaganya. Yang pertama ada sumber daya alam, kemudian contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Sumber daya alam yang pertama, tumbuhan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Artinya, menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Yang ketiga, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. Yang keempat, pemeliharaan tanaman dengan benar. Kemudian sumber daya alam yang kedua ada hewan. Contoh kegiatan untuk menjaga kelestariannya. Yang pertama,
tidak berburu hewan sembarangan. Yang kedua, melindungi hewan-hewan langka. Yang ketiga, hewan langka dibudidayakan. Yang keempat, mencari alternatif pemanfaatan hewan-hewan langka dengan menciptakan pengganti berbahan sintetis. Kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan beragam tumbuhan. Yuk membuat poster untuk menginformasikan pada temanmu di sekolah tentang pentingnya menjaga dan menyayangi tumbuhan yang ada di lingkungan kita. Ayo renungkan, bagaimana tanggung jawabmu terhadap tugas-tugas sekolah selama 1 hari ini? Sudahkah kamu mempraktikkan ajakan untuk menyayangi, menjaga, dan merawat tumbuhan di sekitarmu? Sudahkah kamu mengajak orang-orang di sekitarmu untuk ikut menjaga dan merawat tumbuhan? Nah, ini adik-adik renungkan dan tulis jawabannya berdasarkan pendapat adik-adik sendiri. Kerjasama dengan orang tua. Ceritakan tentang pentingnya tumbuhan bagi kelangsungan kehidupan di bumi. Diskusikan dengan orang tuamu tentang jenis pekerjaan yang membantu tanaman tumbuh dengan baik. Adik-adik, diskusikan bersama orang tuanya di rumah ya. Kemudian, tulis di buku adik-adik. Nah, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Adik-adik, tetap semangat ya dalam belajar. Semoga adik-adik menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Tetap semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.